Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila.
رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Yang insyaallah mubarakah ini, di hari yang berkah ini, hari ke-24 Ramadan 1444 Hijriah, untuk kembali melanjutkan kajian tadabbur kita dengan pembahasan Salasuna Majalisan fi Tadabbur Majalis Ilmiah wa Imaniyah, 30 majalis untuk tadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, majalis ilmiah berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan imaniyah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan kepada pemirsa Tiba TV dan Wahdah TV dimanapun Anda berada, dan juga para jamaah yang menyempatkan dirinya untuk hadir bersama kita di masjid kita tercinta, Masjid Anas bin Malik, Kampus Tiba, Makassar. InsyaAllah yang akan menjadi pemateri kajian tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini yaitu Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi Dainyunta LCMA Hafizahullahu Ta'ala, dengan judul pembahasan Tadabbur Quran Surah Al-Lail ayat 17. Dan kembali kami mengingatkan para peserta bahwa kegiatan kita ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah bagi para peserta yang mengikuti kegiatan kita secara langsung di masjid kita ini. Peserta yang berbahagia, sebelum Ustadz kita menyampaikan materinya, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini oleh qari kita Al-Akh Nur Alim, mahasiswa semester 2 program studi perbandingan mazhab. Kepada Al-Akh dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita. Kepadanya diucapkan syukron wa jazahullahu khairal jaza. Baiklah jamaah sekalian, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama menyimak dengan seksama pemaparan materi oleh Ustadz kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi dan Yunta LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz kita dengan hormat kami persilahkan, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadirin peserta kajian duha, kajian tadabbur, salasuna majlisan fid tadabbur, majalis ilmiah imaniyah. Begitu pula para pemirsa Wahda TV dan Stiba TV yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat yang akan kita tadabburi, akan kita jelaskan pada hari ini seperti yang dibacakan oleh qari kita adalah ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Lail ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-21. Ayat-ayat ini menjadi menarik karena membincangkan dua hal. Yang pertama, ayat ini membincangkan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Wa sayujannabuha al-atqa. Jadi sebelum ayat-ayat ini, fa andartukum naran taladza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla, itu kan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksaan yang sangat pedih. Maka seluruh bentuk siksaan itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang wasayujannabuhal atqa, akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa atau yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa karakteristiknya akan disebutkan dalam ayat-ayat berikut seperti yang akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedua, ayat-ayat ini menjadi menarik karena membincangkan sosok manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, apa hubungannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan ayat-ayat ini? Mari kita simak apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Di sini dikatakan hadhil ayah ahadu manaqib Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa hiya tusbitu lahu sifatat taqwa
wa tusni alaihi bi fadilati al-infaq. Jadi kata penulis, ayat ini merupakan salah satu manaqib, ya, salah satu fadilah atau latar belakang keistimewaan sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang paling mulia setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada orang yang lebih mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Ahlus Sunnah bersepakat siapa yang menghina, mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, maka perbuatannya itu masuk dalam kategori kekafiran. Karena keutamaan dan keistimewaannya diijma'kan oleh umat ini. Dan sekaligus ayat ini tusbitu lahu sifatat taqwa. Jadi ayat ini menetapkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang bertakwa, memiliki karakteristik ketakwaan. Kalau kita sedang mengejar, kita sedang berusaha untuk menjadikan diri kita ini menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Kalau Abu Bakar As-Siddiq sudah mendapatkan jaminan itu, sudah mendapatkan jaminan itu. Wa tusni alaihi bi fadilatil infaq. Dan ayat-ayat ini memberikan pujian kepada satu perbuatan baik, yaitu berinfak. Yaqul Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, wa qad dzakara ghairu wahidin minal mufassirin anna hadhihi al-ayat nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan lebih dari satu mufassir. Jadi lebih dari satu mufassir yang mengatakan atau menyebutkan bahwa ayat-ayat ini, ya, surah Al-Lail ini, ayat wa sayujannabuhal atqa sampai ayat yang ke-21 wala saufa yarda, bahwa ayat-ayat ini turun kepada, dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hatta inna ba'dahum hakal ijma' minal mufassirin min dzalik. Bahkan sebagian ahli tafsir itu menukilkan ijma', konsensus, kesepakatan yang tidak ada perselisihan di dalamnya, yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat-ayat ini tak lain dan tak bukan adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi sebagian ahli tafsir itu menukilkan ijma', ya, berijma' bahwa yang dimaksud wasayujannabuhal atqa, siksa api neraka itu akan dijauhkan oleh Allah dari orang yang bertakwa. Yang dimaksud orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala syak annahu dakhilun fiha wa awla al-umma bi umumiha fa inna lafzaha lafzul umum. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, lafaz ayat ini datang dalam bentuk umum, ya. Tidak langsung mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi masuk dalam kategori ayat yang sifatnya umum.
Wasayujannabuhal atqa. Tidak dikatakan wasayujannabuha Abu Bakar atau As-Siddiq, tidak. Berlaku secara umum. Tetapi dengan kesepakatan yang disebutkan atau dengan apa yang disebutkan ahli tafsir, kalaupun makna ayat ini berlaku secara umum dan tidak spesifik kepada Abu Bakar As-Siddiq, tetapi Abu Bakar As-Siddiq lah orang yang pertama masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini. Ya. Nah itu. Ya. Jadi kalaupun ya, ayat-ayat yang dimaksud tersebut tidak secara khusus kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, meskipun seperti yang kita katakan tadi, tidak sedikit ahli tafsir yang mengatakan ayat ini khusus ya ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tetapi seperti kaidah Quran yang kita pelajari, al-ibratu bi umumi al-lafadz la bi khususis sabab. Ya, yang menjadi patokan itu keumuman lafadz, tidak karena sebab-sebab khusus. Ya, jadi meskipun dia turun kepada Abu Bakar As-Siddiq, tetapi secara umum ini berlaku secara umum dan bisa didapatkan keutamaannya oleh seluruh kaum muslimin yang berusaha mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini. Dan Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam kategori orang yang pertama, yang paling paling utama untuk mendapatkan keutamaan ayat ini. Ya. Nah, maka di sini dikatakan walakinnahu muqaddamul ummah, walakinnahu muqaddamul ummah wasabiquhum fi jami'i hadhil awsaf wasairul awsafil hamidah. Kenapa? Karena Abu Bakar itu adalah orang yang muqaddam, orang yang terdepan, yang selalu berada di depan. Jadi yang terdepan itu bukan Yamaha. Yang terdepan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam semua kebaikan. Dalam semua kebaikan, wasabiquhum, dan orang yang paling dahulu melakukan kebaikan-kebaikan yang disebutkan di dalam ayat ini, bahkan sifat-sifat yang lainnya. Bahkan sampai Umar bin Khattab itu dalam berinfak itu pernah berjanji, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, ya, memerintahkan untuk berinfak karena dalam kondisi kaum muslimin mengalami defisit, kekurangan pendanaan untuk persiapan perang, ya, di musim panas, di saat kebun-kebun kurma itu mulai berbuah ranum. Ya. Pada saat itu belum, ya, biasanya kalau petani kurma itu nanti panen baru banyak hartanya. Ini di saat menjelang, ya, menjelang panen. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat sebelum keluar mengikuti peperangan yang disebut dengan perang Tabuk, ya, maka Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, hari ini aku akan buktikan, akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi dia berjanji pada hari itu akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka dia datang dengan setengah hartanya. Dia bawa hartanya, setengah hartanya itu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Maka
Umar radhiyallahu an mengatakan, taraktu mislahu, aku tinggalkan untuk keluargaku seperti apa yang aku infakkan. Jadi kalau kira-kira hartanya Umar pada saat itu, kalau kita konversi sekarang itu 1 miliar, ya, maka 500 jutanya itu yang dia infakkan. Ya. Kita setengah isi dompet kita masih berat ya, masih berat kita infakkan. Setengah isi dompet kita, belum seluruh harta kita, setengah isi dompet kita saja masih berat. Sepertiganya pun sudah terlalu banyak bagi kita. Nah, setelah itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq, bawa hartanya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar As-Siddiq hanya menjawab, "Taraktu lahum Allah wa rasulahu." Aku tinggalkan untuk mereka hanya Allah dan Rasulnya. Artinya kalau dikonversi pada hari itu Abu Bakar As-Siddiq punya harta 1 miliar, maka 1 miliar itu semuanya dia kosongkan, ya. Kalau umpamanya sekarang uang kita kan di rekening, dia transfer semua, nol. Ya. Jadi itulah salah satu pembuktian kejujuran sedekah itu dari kata sidq, ya. Sedekah. Ya, jadi nanti orang betul-betul memiliki sifat as-sidq seperti Abu Bakar As-Siddiq kalau betul-betul jujur dengan komitmen keimanannya. Dan salah satu bukti kejujurannya itu nampak dalam sedekah yang ia berikan. Ya. Maka apa para jamaah sekalian, syahidnya Umar setelah melihat itu mengatakan, la usabiqaka ba'dal yaum. Saya tidak lagi berani bersaing denganmu wahai Abu Bakar setelah hari ini. Tidak berani setelah itu Umar mundur. Tidak berani menyaingi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena memang sabak, selalu terdepan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Pernah Rasulullah dalam kesempatan yang lain itu bertanya 4 hal. Man asbaha minkumul yauma sa'ima, siapa di antara kalian hari ini berpuasa? Tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Man asbaha minkumul man ada minkumul yauma, man at'ama minkumul yauma miskina. Siapa di antara kalian hari ini yang memberi makan orang miskin? Tidak ada sahabat yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wa man ada minkumul yauma maridha, siapa di antara kalian yang hari ini telah berkunjung menjenguk orang sakit? Tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang keempat, man tabi'a minkumul yauma janazah, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kayaknya Rasulullah mengatakan, mastama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. 4 hal ini kalau berkumpul pada satu orang dalam satu hari dia lakukan, maka dia masuk ke dalam surga. Saya biasa berkelakar atau bercanda, kalau mau dapat keuntungan ini, hari itu antum berpuasa, kemudian pergi ke rumah sakit, ke rumah sakit, sambil membawa makanan untuk orang miskin. Mungkin saja dekat rumah sakit itu ada orang miskin. Nah, tinggal 2 lagi. Apa itu? Menjenguk orang sakit, pasti ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua, pasti ada yang meninggal, mudah-mudahan disolatkan jenazah. Nah, antum ikut di situ. Nah,
Ala kulli hal, ini salah satu di antara biografi manqabah, kemuliaan ya, yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in ya. Fa innahu kana siddiqan taqiyan kariman jawadan badzalan li amwalihi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa innahu kana siddiqan. Ya, betul-betul beliau itu adalah orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, taqiyan, bertakwa, kariman mulia, jawadan, dermawan, badzalan. Badzal itu artinya apa? Enggak hitung-hitung, enggak perhitungan, badzal. Badzalan li amwalihi, kalau dia mengeluarkan harta dia tidak peduli berapapun dia berikan. Badzalan li amwalihi. Sebelum itu ini perlu dipahami ya. Kenapa untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menyerahkan seluruh hartanya, Rasulullah tidak larang. Ya, Rasulullah tidak larang. Kalau sahabat yang lain ada yang pernah mau menyerahkan semua hartanya, dilarang oleh Rasulullah. Bahkan dia minta, kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak boleh setengahnya. Akhirnya dia minta kalau begitu sepertiga. Kata Rasulullah, enggak apa-apa. Kalau sepertiga engkau berikan, enggak ada masalah. Wassulusu katsir. Dan sepertiga itu sudah banyak. Kenapa? Nah, karena Rasulullah tahu orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, meskipun beliau menyerahkan seluruh hartanya, maka dia sanggup survive dan tetap bersabar dengan keterbatasan yang dia miliki. Rasulullah tahu itu. Ya, itu maknanya. Jadi, kenapa Rasulullah membiarkan sahabat Abu Bakar, Umar bersedekah dengan setengah hartanya, bahkan dengan seluruh hartanya, padahal di sahabat yang lain Rasulullah tidak begitu. Rasulullah mengatakan sepertiga saja, dan itu pun sudah banyak. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abu Bakar As-Siddiq, kalaupun beliau memiliki harta yang terbatas, beliau tetap akan survive dan tetap bersabar dengan kondisi itu. Di samping tentunya dalam pandangan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq itu bisa mengembalikan apa yang telah dia infakkan itu. Itu maksudnya. Nah, yang jelas ini menunjukkan betapa Abu Bakar As-Siddiq itu jawadan badzalan li amwalihi fi ta'ati maulah wa nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam jalan ketaatan kepada Allah dan jalan menginfakkan hartanya untuk memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakam min darahim wa dananir, sudah tidak diketahui berapa dirham, berapa dinar, badzalaha, yang telah dia keluarkan, ibtigha'a wajhi rabbihil karim, semata-mata yang dia inginkan adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun li ahadin minan nas indahu minnah yahtaju ila an yukafi'ahu biha, dan beliau menyerahkan dan menginfakkan hartanya kepada orang yang membutuhkan itu bukan gara-gara dalam rangka untuk membalas kebaikan orang lain yang pernah berbuat baik kepada beliau. Kita ini kalau membalas kebaikan orang lain, kita umpamanya diberikan hadiah, atau ada orang lain yang berbuat kebaikan kepada kita, maka ketika kita balas, itu namanya apa? Itu namanya mukafaah. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang melakukan kebaikan kepada engkau, maka balaslah. Itu sunnahnya, ya. Fakafi'uh. Maka balaslah dengan balasan yang cukup untuk membalas kebaikan orang itu. Nah, Abu Bakar radhiyallahu an bukan seperti itu, bukan memberikan hartanya kepada orang dalam rangka membalas kebaikan orang itu, tidak ada. Beliau murni
menyerahkan hartanya itu semata-mata, ya, semata-mata karena mengharapkan keridhaan dari Allah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakin kana fadluhu wa ihsanuhu 'ala as-sadat wal ru'asa min sairil qabail. Akan tetapi beliau lakukan itu karena memang itulah keutamaan beliau, itulah ihsannya beliau. Ihsannya beliau, kebajikan yang beliau lakukan. 'Ala as-sadat wal ru'asa min sairil qabail. Bahkan itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada as-sadat, kepada pemimpin-pemimpin kabilah, kepada orang-orang yang terpandang dalam kabilah-kabilah bangsa Arab. Ya, itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari, ya, ayat-ayat ini. Nah, kemudian beliau mengatakan wal na'ud ila ta'ammul hadhil ayatil karimah wa ma fiha minal bayanil ajib. Ayo kita perhatikan apa saja yang terkandung dalam ayat-ayat ini yang, ya, menunjukkan kepada kita sesuatu yang menakjubkan. Ya. Di sini dikatakan yaqulu subhanahu wa ta'ala ba'dal hadithi anin nar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau memaparkan tentang neraka jahanam, ya. Sebelum ayat ini, ya, kan ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan neraka. Kemudian Allah mengatakan wasayujannabuha al-atqa, wasayujannabuha al-atqa. Dan Allah tidak mengatakan walam yakul wayatajannabuha al-atqa. Apa bedanya? Allah mengatakan wasayujannabuha al-atqa. Dan Allah tidak mengatakan wayatajannabuha al-atqa. Kama qala ba'da dzikril jannah wayatajannabuha al-ashqa. Itu dalam surah apa itu? Wayatajannabuha al-ashqa. Dalam surah Al-A'la, ya. Apa bedanya wasayujannabuhal atqa dengan wayatajannabuhal atqa? Allah tidak mengatakan wayatajannabuha. Dia yang menjauhkan dirinya dari api neraka. Itu yatajannabuha. Tapi wasayujannabuhal atqa, dia akan dijauhkan dari api neraka. Beda, ya, maknanya. Berarti yang menjauhkan kita lidilalati ala anna Allah huwa alladhi jannabahu tilkan nar. Bahwa yang menjauhkan kita ini dari api neraka itu bukan kita. Bukan amalan kita. Bukan kebaikan-kebaikan kita. Yang menyebabkan kita ini dijauhkan dari api neraka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzalika fadlun minallahi wa minnah, ya. Dan itu merupakan, ya, anugerah dari Allah dan pemberian dari Allah kepada seorang hamba. Wa jaa wasful atqa, kemudian disifatkan wasayujannabuha al-atqa, ya, bihadhihi sighah, ya, dalam bentuk yang seperti ini, al-atqa, isim tafdil. Libayani, al-atqa itu isim tafdil. Maksudnya sangat bertakwa. Ya. Allah tidak mengatakan wasayujannabuhat taqi. Ya. Allah tidak mengatakan orang yang bertakwa itu akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. At-taqi, tapi al-atqa, orang yang sangat bertakwa. Libayani 'idham ittisafihi bihadhihi sifah. Ya.
untuk menjelaskan betapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu sangat sangat menjadi orang yang betul-betul mensifati atau terdapat pada dirinya kriteria dan sifat-sifat orang yang bertakwa. Li'idhami ittisafihi bihadhihi sifah. Wa lil isy'ar bi anna sababa tajannubihin nar huwa taqwa. Dan sebab dia dijauhkan oleh Allah dari api neraka itu adalah rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa bayyanatil ayat as-sifah al-mumayyizah. Nah, setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang al-atqa itu. Siapa itu orang-orang yang al-atqa? Yang memiliki sifat ketakwaan yang maksimal. Ya. Ad-dalla 'ala taqwa miqdaraha, ya, kadar ketakwaan yang dimiliki itu adalah wahya al-infaq. Adalah berinfak. Ya, adalah al-infaq. Jadi ini salah satu ukuran untuk mengukur sejauh mana maksimalisasi nilai ketakwaan itu pada diri seorang hamba. Lihat infaknya. Lihat infaknya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah wasayujannabuhal atqa, apa setelahnya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Yang memberikan hartanya, ya, yatazakka, yang dengan pemberian harta itu dia ingin yatazakka, dia ingin membersihkan diri dan hartanya. Ya. Wal infaq min ahammi simatil muttaqin. Ya, jadi sedekah berinfak itu di antara karakteristik penting yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ya. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Imran, uiddat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Setelah itu Allah mengatakan alladzina yunfikuna bis sarra'i wad darra. Jadi orang yang bertakwa itu tidak pilih kantongnya apa? Tidak memilih kantongnya lagi tebal atau kantongnya lagi tipis. Dia tidak pilih-pilih. Mau tebal mau tipis, tetap kata Allah, ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra, yang menginfakkan hartanya, ya, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ya, meskipun tentunya akan berbeda, ya, akan berbeda jumlah yang diinfakkan dalam dua keadaan itu. Tapi sifatnya, karakteristiknya orang yang bertakwa itu dalam dua kondisi ini dia tetap berinfak. Ya. Ada budget khusus yang dia siapkan untuk berinfak meskipun dalam kondisi sulit. Ya. Kalau kita dalam keadaan kondisi lapang dan kita berbagi, itu pantas. Ya. Ya. Wajar. Tapi kalau dalam kondisi sulit dan masih mampu untuk berbagi, itu yang luar biasa, itu yang ajib. Ya.
Itu yang luar biasa. Ya. Nah, itu yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bertakwa, dan salah satu di antaranya adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, kemudian kata beliau, wajaat kalimatu yatazakka. Kenapa kalimat kata yang datang itu yatazakka? Ya. Yatazakka libayan anna infaqal mal tazkiyatan lahu wa li sahibihi. Untuk menunjukkan bahwa berinfak itu akan mentazkiyah harta yang dimiliki dan juga akan mentazkiyah orangnya, yatazakka. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membersihkan harta yang kita miliki, tetapi sekaligus juga membersihkan orang yang berzakat itu atau yang berinfak itu. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ini sifat asal kita manusia itu senang berbagi atau pelit berbagi? Hah? Pelit berbagi atau senang berbagi? Mau dibuktikan? Kita ini sifat asal kita pelit berbagi, dan bukan kita yang mengatakan, Allah yang katakan, wa uhdiratil anfusus syuh. Ya? Dan pada setiap jiwa-jiwa manusia itu dihadirkan asyuh. Apa itu asyuh? Al-bukhul, sifat bakhil. Jadi kalau ada orang bakhil, orang seke, ndak usah dikatakan seke. Nah, itu sifat aslinya manusia. Jadi tidak usah katakan ini orang kok pelit amat. Ya. Amat aja nggak pelit. Ya. Kan biasa orang bilang, ih kenapa ini orang pelit sekali atau bakhil sekali. Nggak usah heran. Ya, wa uhdiratil anfusu asyuh. Ayat yang lain, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asyarru jazua wa idza massahul khair, sharing atau tahan? Wa idza massahul khairu, kalau diberikan dia kebaikan, diberikan dia harta, manua, dia tahan itu, tidak mau dia berbagi. Jadi sifat asal itu manusia. Jadi tidak usah dicela, tidak usah dikatakan kenapa itu orang seke, ya, kenapa itu orang bakhil tidak mau berbagi. Ya memang sifat asal kita ya seperti itu. Ya. Ya. Jadi ya, kalau setiap malam di malam-malam qiyamul lail itu aja diulangi, sedekah ini, sedekah itu, sedekah ini, sedekah itu sedang kita diproses, dididik untuk melatih agar kita keluar dari sifat asli kita. Yang masalahnya banyak yang bertahan dengan sifat aslinya. Ya, sedikit yang mau tergerak keluar dari zona kepelitan itu. Ya. Begitu ya kira-kira, dan memang begitu. Tidak kira-kira lagi, memang begitu. Kita ini sulit berbagi, ya. Sulit berbagi, ya. Apa dalam surah Al-Adiyat itu? Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu, manusia itu li hubbil khairi la syadid. Al khair itu harta, li hubbil khairi la syadid. Disebut cinta kepada harta itu cintanya syadid, maksimal. Nah, jadi para ikhwah sekalian, kenapa yatazakka disebut yatazakka?
Karena ya, Abu Bakar As-Siddiq atau siapapun yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, alladzi yu'ti malahu yatazakka, sifatnya orang yang bertakwa itu kalau dia menginfakkan hartanya, maka dia sedang berusaha untuk membersihkan hartanya sekaligus membersihkan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya. Ya, yang ada pada dirinya. Maka menjadi sangat penting kita ini punya ya seperti agenda puasa kita ya. Agenda puasa kita sudah punya planning, mau puasa Senin Kamis, mau puasa Ayyamul Bid ya. Maka penting juga ini kita punya agenda sedekah. Ya. Agenda sedekah. Ya. Ya, jadi paling bagus itu setiap kita dapat langsung sedekahkan, setiap dapat sedekah, setiap dapat sedekah. Itu paling bagus, ya. Dan coba antum rasakan bedanya bagaimana perasaan antum itu setelah bersedekah. Ya. Ada perasaan plong, ada perasaan kenikmatan yang sulit untuk kita gambarkan. Ya. Nah itu para jamaah sekalian. Nah, jadi di sini dikatakan ya, wajaa al-fi'lu bi sighatil mudhari yatazakka. Tidak dikatakan tazakka, tapi yatazakka dalam bentuk fi'il mudhari. Ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Ya. Lidalalati ala tajaddudit tazkiyah kullama hasala al-infaq. Itu rahasianya. Ya. Itu rahasianya. Kenapa dalam bentuk mudhari? Dalam bentuk mudhari dalam bahasa Arab itu kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il amr, ya. Kalau madhi itu yang lalu, fi'il mudhari itu yang sedang berlangsung atau ya menunjukkan bahwa sesuatu itu akan berulang. Itu namanya fi'il mudhari. Nah, ini datang dalam bentuk fi'il mudhari, yatazakka. Maksudnya apa? Setiap kali kita berinfak, maka setiap kali itu pula lah ya, jiwa kita dan harta kita itu dibersihkan. Itu maknanya. Ya. Jadi bukan satu kali. Ya. Semakin kita sering berinfak, semakin kita sering bersedekah, semakin jiwa kita, diri kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatu yatazakka halun fi dhamir yu'ti. Kemudian yatazakka ini datang dalam bentuk hal. Apa itu hal? Menjelaskan keadaan. Ya, fi dhamir yu'ti. Pada dhamir yang terkandung pada kata yu'ti. Yu'ti itu artinya apa? Menyerahkan, memberikan. Ya, memberikan dalam keadaan, ya, di sini maksudnya wa faidatul hal at-tanbih ala annahu yu'ti malahu liqasdin nafa' wa ziyada minats thawab. Ya. Maknanya adalah untuk menjelaskan, mengisyaratkan bahwa dia memberikan hartanya itu liqasdin nafa', untuk memberikan manfaat, wa ziyada minats thawab, agar dia mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'ridan bil musyrikin. Dan ya karena itu ya ta'ridan lil musyrikin. Karena itu dengan itu dia menyelisihi sifat orang musyrik, ya. Kenapa orang musyrik itu? Alladzi yu'tunal mal lil fakhr wal riya wal mafasid wal fujur. Orang musyrik itu ya menyerahkan harta mereka, kalaupun mereka berinfak mengeluarkan harta mereka menyerahkannya itu lil fakhr, untuk kesombongan, untuk berbangga, ya. Waria, dengan tujuan agar orang menyebut-nyebut, riya, ya. Wal mafasid, bahkan tidak sedikit orang musyrik, orang kafir menginfakkan, mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk tujuan kerusakan di atas muka bumi ini. Ya. Bahkan tidak sedikit wal fujur, mereka keluarkan harta mereka untuk kemaksiatan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah
memuji orang-orang yang berinfak ya dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dan dengan tujuan untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa bayyanatil ayat annahu yaf'alu talaban litsawab. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ya dan orang-orang yang semisal dengan beliau yang menafkahkan hartanya ini ya, itu tujuannya untuk mendapatkan pahala ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia tidak mengeluarkan hartanya itu dengan tujuan untuk membalas kebaikan orang lain ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia tidak punya orang yang dia berikan hartanya itu karena orang itu telah melakukan kebaikan kepada dia. Jadi Abu Bakar melakukan itu semata-mata untuk meraih pahala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membalas. Ya. Bahkan kalau Abu Bakar As-Siddiq ya, lebih hebat lagi. Ya, nanti baca dalam surah apa itu? Yang kisah hadisul ifk ya, ada seorang sahabat namanya siapa? Mistah ya, namanya Mistah, yang ikut menyebarkan berita palsu itu ya, hoax, berita palsu tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Mistah itu kerabat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq yang secara rutin dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sejak kasus Aisyah ya, dan terdeteksi bahwa Mistah ini masuk di antara kelompok orang-orang yang menyebarkan berita dusta itu, hadithul ifk itu. Nah, maka ya, beliau karena ya siapa sih yang tidak tersinggung ya, anaknya dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, apalagi anaknya itu adalah seorang istri dari seorang rasul ya. Maka beliau menghentikan. Tapi setelah turun ayat apa itu dalam surah An-Nur ya, yang artinya bukankah tidakkah engkau mau suka agar Allah mengampuni dosa-dosamu ya? Setelah turun ayat itu Abu Bakar itu tetap ya kembali merutinkan nafkahnya itu kepada Mistah, meskipun Mistah telah melakukan sesuatu yang menyakitkan pada dirinya. Itu yang kita tidak punya itu ya. Kalau ada orang yang pernah melakukan kejelekan kepada kita dan kita maafkan, itu biasa aja ya, kita maafkan. Tapi terus memberikan nafkah, sedekah kepada orang itu, meskipun dia sudah pernah melakukan kejelekan kepada kita, itu yang luar biasa. Dan itu terjadi pada Abu Bakar. Jadi bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar orang itu tidak punya bukan hanya sekedar untuk membalas, tapi bahkan kepada orang yang pernah menyakiti beliau, beliau tetap memelihara infak, nafkahnya kepada orang itu. Wal ikhlasu fil infaq laisa amran hayyina. Perkara ikhlas dalam berinfak itu bukan perkara mudah. Ikhlas dalam berinfak itu bukan perkara mudah. Meskipun antum minta tulis aja hamba Allah. Tapi ketika disebut hamba Allah 1 juta, dia bilang sama sampingnya, saya itu. Padahal tadi dia bilang tulis hamba Allah ya. Allahu musta'an ya. Makanya 7 golongan itu yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Saking dia sembunyikan
sedekahnya itu sampai-sampai, ini bahasa tingkat tinggi, bahasa kiasan tingkat tinggi, sampai-sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sadaqatus sir, sedekah as-sir. Nah, itu yang luar biasa. Ya. Kemudian ya, jadi perkara ikhlas dalam berinfak itu bukan perkara mudah. Illa indaman waffaqahullah minal atqiya al-anqiya, kecuali orang yang telah diberikan taufik oleh Allah dari kalangan orang-orang atqiya, orang-orang yang bertakwa, al-anqiya, yang selalu menjaga kesucian hatinya. Waja'an nafyu wa ma li ahadin lil isyara ila idhami hadhil manqabati fihi. Wa ma li ahadin, tidak ada seorang pun yang dia berikan harta sebagai bentuk balas budi atas kebaikan itu. Itu menunjukkan luar biasa ya, kebaikan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wal aslu fi indahu, kata indahu, wa ma li ahadin indahu, ya, annahu dharfu makan, ya, yu'abbaru bihi anil hissiyat. Ya, ini biasa, ini kalau kita ngerti bahasa Arab, ya, kalau kita bilang ta'al indi, ini dalam bahasa Arab ya, ta'al indi. Kalau saya katakan ta'al indi, itu artinya ayo ke sini, datang ke sini, saya ingin memberikan sesuatu. Saya bilang ta'al indi, ya, sa'utika syai'an, saya akan memberikan sesuatu. Ta'al indi itu zarfu makan, maksudnya secara fisik Anda harus dekat, datang, ya. Nah, tapi di sini ya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, wa dalla huna ala tamakkunil ma'na katamakkunil kain fil makanil qarib. Ya. Ya. Jadi wa ma li ahadin indahu, ya. Jadi seakan-akan orang yang diinfakkan harta itu kepadanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan mereka itu semuanya dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq sehingga dikatakan indahu. Padahal mungkin saja ada yang dia infakkan itu dan dia bukan kerabat dekat, bukan orang yang dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi disebutkan indahu untuk menunjukkan bahwa ya, maknanya itu katamakkunil kain fil makanil qarib, seakan-akan dia dekat sehingga dia ya, mudah untuk menyampaikan infaknya itu. Nah, kemudian di sini waqad asbatal ikhlas lahu bitariqain. Bagaimana mengukur keikhlasan, munculnya keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq dalam ayat-ayat ini? Itu ada dua hal yang menunjukkan. Al-awwal, nafa an yakuna dzalika li raddi ma'ruf. Kenapa dikatakan betul-betul beliau ikhlas dalam bersedekah atau berinfak? Karena beliau yang pertama, nafa an yakuna dzalika li raddi ma'ruf. Dinafikan dalam ayat ini bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai balas jasa. Itu tidak ada. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Bukan sebagai balas jasa, membalas kebaikan yang orang berikan kepada beliau. Tidak. Beliau semata-mata melakukan itu untuk mendapatkan pahala dan semata-mata ikhlas karena Allah. Itu satu. Wa tsani isbatu qaunihi fa'ala dzalika liwajhillah. Ditegaskan pada ayat berikutnya, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Maka betul-betul sedekah yang dikeluarkan itu, infak yang dia keluarkan itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na la yu'ti malahu illa btigha'a wajhi rabbih la limukafaati ni'mah. Beliau tidak menyerahkan hartanya
tidak mengeluarkan hartanya kecuali untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah, bukan untuk membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang kepada dirinya. Itu makna dari ayat ini. Wal ibtigha, ya, kata ibtigha, illa ibtigha dalam bahasa Arab, ibtigha itu artinya apa? At-talab bijiddin, ya, li'annahu ablaq minal baghi, ya. Jadi kalau dikatakan ibtagha yabtaghi bihi wajh Allah, itu kan biasa dalam hadis, ya, yabtaghi bihi wajh Allah, itu maksudnya at-talabu bijid, dia bersungguh-sungguh meminta itu dengan penuh keseriusan, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika berinfak itu ibtigha, betul-betul yang dia harapkan itu hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Ibnu Katsir, apa maknanya ibtigha wajhi rabbihil a'la? Ay tama'a fi an yahsula lahu ru'yatuhu fid daril akhirah fi raudatil jannat. Ya, karena beliau tamak, ingin, ya, sifat tamak, ya, karena memiliki ketamakan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu berinfak seikhlas mungkin karena tama'an, karena sifat tamak beliau, keinginan besar beliau, tamak beliau, fi an yahsula lahu ru'yatuhu fid daril akhirah fi rawdatil jannat, ya, agar beliau mendapatkan kesempatan, ya, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, fid daril akhirah, ya, fi rawdatil jannat, ketika berada di kebun-kebun, di taman-taman surga, ya. Kemudian ini yang terakhir, wajaa dzikru ismillahil a'la. Kenapa disebut illa btigha'a wajhi rabbihil a'la? Allah menyebutkan dalam ayat ini rabbihil a'la. Kenapa al-a'la, ya, bukan sifat yang lain, ya, atau bukan nama yang lain, tapi dikatakan rabbihil a'la, sifat, ya, al-a'la. Isim Allah di sini yang disebut adalah al-a'la huna, li'annal insan jubila ala talabir rif'a bimalihi wa thana alaihi bihi. Karena manusia itu kalau sudah berinfak, dia merasa apa? Ya, li'annal insan jubila ala talabir rif'a bimalihi wa thana alaihi bihi. Karena manusia itu kalau dia sudah berinfak, dia merasa lebih tinggi, lebih baik daripada orang, ya. Maka diingatkan yang lebih tinggi itu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu ya'malu dzalik al-amal ibtigha'a mardatillahil a'la. Tujuan utama untuk mendapatkan keridhaan Allah yang maha tinggi. Fal 'uluwu minhu wa ilaihi subhanah. Yang betul-betul tinggi itu hanya Allah. Ketinggian itu hanya milik Allah dan hanya kembali sifat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wan natijatu in fa'ala dzalik, hasilnya dari semua itu adalah wala saufa yarda, dan Allah, ya, pasti akan memberikan, akan ridha terhadap hambanya itu, atau apa yang diberikan oleh hambanya itu. Waridha, ya, ini waridha nikmatun, keridhaan Allah itu, ya, keridhaan Allah itu adalah nikmat yang qallaman yun'amu biha, sedikit yang mendapatkan nikmat keridhaan itu, ya. Wa hiya natijatun littaqwa, keridhaan itu adalah natijah. Jadi banyak orang sampai berusaha untuk mendapatkan ketakwaan, ya, tetapi mendapatkan keridhaan Allah, ya, itu tidak banyak, ya. Maka dikatakan wahia natijatun littaqwa wa infaqul mal liwajhillah. Jadi kalau kita berusaha menjadi pribadi bertakwa, ya, itu tidak akan mendapatkan ridha dari Allah kecuali disertai dengan apa? Wa infaqul mal liwajhillah, berinfak dengan harta yang kita miliki semata-mata karena Allah.
Wa qad tushiru, dan mungkin saja saufa itu nanti menunjukkan apa? Nanti. Ya, kalau dalam bahasa Arab, wala saufa yarda ila anna ridal maksud yakunu fil akhirah. Ridha yang dimaksud, keridhaan Allah yang dimaksud itu adalah keridhaan yang didapatkan oleh seorang hamba nanti ketika di hari akhirat, bukan di dunia, tetapi di hari kemudian. Maka dikatakan saufa, ya, bukan sekarang, ya, tetapi wala saufa yarda, dan Allah akan memberikan keridhaannya pada saat di akhirat. Wa dzalika bil ajril azim, dan keridhaan Allah itu dalam bentuk pahala yang sangat besar, alladzi yurdi sahibahu, yang akan menjadikan pemilik kebaikan itu menjadi senang, ya, yurdi sahibahu. Jadi nanti akan datang pada hari kiamat dan dia tidak menyangka-nyangka pahala infak yang dia dapatkan itu sebesar, ya, apa yang disiapkan oleh Allah, padahal sebelumnya dia tidak menyangka seperti itu. Ya. Wa jaa ta'qidu wuqu'i dzalika ridha bil lam, ya. Dan ya, keridhaan itu ditekankan lagi akan didapatkan karena dikatakan, bukan tidak hanya dikatakan wa saufa yarda, dan nanti Allah akan ridha, tapi wala saufa, ada lam. Lam itu untuk menegaskan penekanan, dan pasti Allah akan ridha, ya, kepada hamba itu. Wa hadhil jumlah min jawami'il kalim li'annaha yandariju tahtaha kullu ma yuraggibu fihi ar-raghibun, ya. Dan ini termasuk di antara jawami'il kalim, ya, di antara kata-kata atau kalimat-kalimat yang menghimpun segala macam bentuk kebaikan, karena di dalamnya ada hal yang menunjukkan atau ada hal yang membuat kita itu termotivasi, ya, termotivasi untuk mendapatkan keridhaan tersebut. Saya kira demikian para jamaah sekalian, hadirin sekalian, apa yang dapat kita jelaskan dari kitab ini terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail, mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat ke-21. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi dari Ustadz kita. Semoga dapat kita ambil manfaat dan dapat menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Al-Ustadz kita ucapkan syukron wa jazahullahu khairul jaza. Pemirsa Setiba TV dan Wahda TV dimanapun Anda berada, dan para jamaah yang menyempatkan dirinya hadir di masjid kita, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kegiatan kita ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah. Alhamdulillah, Ustadz kita menyiapkan beberapa hadiah yang Masya Allah sangat menarik. Maka dari itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya kepada kita semua. Ya. Kita bicara tentang sosok sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang bisa sebutkan keutamaan beliau selain apa yang kita sebutkan tadi? Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq selain, kalau di sini kan disebutkan infaknya beliau, ya, dan orang yang selalu berusaha melakukan kebaikan, ya. Nah, coba sebutkan mangkabah yang lain yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa ini? Ya, silakan antum. Bismillah. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Keutamaannya ialah ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW berada di dalam gua, dan pada saat itu ada ular. Rasulullah
tertidur di pangkuan Abu Bakar dan ada ular yang mematok kakinya Abu Bakar, tetapi Abu Bakar membiarkannya ular itu mematoknya hanya karena tidak ingin mengganggu tidurnya Nabi. Dan pada saat bangun Rasulullah mengobatinya dengan membaca surah Al-Fatihah. Syukran Ustaz. Oh gitu ya. Masya Allah, betul ya. Kalau kisahnya bahwa beliau berdua dengan Rasulullah di dalam gua, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Justru Rasulullah yang menenangkan Abu Bakar. Jangan bersedih, karena Abu Bakar pada saat itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan khawatir. Jangan sampai orang Quraisy, orang musyrik ini, ya. Iya, jangan sampai mereka mendeteksi keberadaan beliau. Tapi itu termasuk di antara mangqabah. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Tidak ada orang lain yang dimaksud dalam ayat itu kecuali siapa? Kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena tidak ada lagi orang yang lain. Idhuma fil ghar. Nah, ada lagi? Kalau bisa tambah satu, saya kasih hadiah. Kalau tidak, hadiahnya cuma setengah. Ada lagi satu enggak keutamaannya yang antum ingat? Ada satu peristiwa penting dalam Islam. Saya sudah kasih kisi-kisi. Waktu anaknya difitnah dia membela. Dia Rasul. membela siapa? Membela Rasulullah. Membela Rasulullah. Justru tidak membela Aisyah, gitu ya? Ya silakan, tak apa-apa. Oke. Siapa yang bisa sebutkan? Masya Allah. Bapak. Ya, Masya Allah. Ya, Abu Bakar adalah orang yang selalu yang pertama membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Masya Allah. Terutama waktu kembali melaksanakan Isra Mi'raj. Masya Allah. Jadi ada dua. Di antara kata para ulama, orang yang pertama kali beriman, ya, dari kalangan laki-laki dewasa. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan bukan hanya itu, dari 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, sebagian besarnya itu masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ya yang kedua tadi, beliaulah yang membenarkan. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan pada hari itu semua mendustakan saya kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar cuma mengatakan, sederhana ya, simple sekali. Kalau Muhammad yang mengatakan, maka pasti benar. Tidak ada beban. Kalau kita pikir dulu, ya, kenapa itu harus hisab dan bukan ru'yah? Kita pikir itu. Kalau kita bilang ya ru'yah saja, itu yang dikatakan oleh Rasulullah, pasti benar. Tapi kita ini terlalu pelit, ya, terlalu pelik. Ya. Nah. Silakan Bapak. Masya Allah. Kayaknya beliau peserta itikaf kita yang paling tua ya. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Ini di sini. Iya. Silakan. Mau pilih mushaf atau buku juga bisa. Oh, pilih mushaf. Masya Allah. Sehat terus. Masya Allah. Ya. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari kutipan ayat-ayat tadi ya. Siapa yang bisa sebutkan dua ya yang menarik dari potongan-potongan ayat yang menjelaskan sifat orang yang bertakwa itu? Silakan.
Dua saja, banyak yang kita sebutkan tadi. Bismillah. Yang pertama Ustaz, pada potongan ayat yang pertama, saya tajannabu hal atqa wa sayujannabu hal atqa, Ya. yakni bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu dia akan dijauhkan karena rasa takutnya kepada Allah. Begitu ya? Begitu ya kita jelaskan. Wasayujannabuhal atqa. Begitu? Kayaknya enggak begitu. Oke, siapa? Wayat. Kemudian Ustaz, salah satunya juga pada yang tadi wasayujannabuha. Saya wasayujannabu, antum sudah sebutkan itu sayujannabuha. Apa yang menarik di situ? Enggak usah dibuka-buka ini ya. dia akan dijauhkan oleh Allah karena perbuatannya menginfakkan harta, dan itu ya, yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Belum terlalu tepat ya. Siapa yang bisa? Silakan. Bismillah. Dua ya, dua. Allah mengatakan bahwa yang menjauhkannya dari api neraka adalah Allah. Bukan? Bukan karena berinfaknya, bukan karena amalannya, Ya. tapi karena Allah. Jadi semata-mata yang menjauhkan kita itu dari siksa api neraka itu Allah, rahmat Allah pada kita. Ya. Bukan karena kehebatan kita, infak kita dan seterusnya. Infak itu menjadi salah satu sebab ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah yang dengannya kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Kita ini masuk surga karena amalan kita atau karena rahmat Allah? Rasulullah sudah sebutkan seseorang itu tidak masuk surga dengan amalannya. Ya. Illa an yataghammadahu Allahu birahmati, kecuali Allah menganugerahkan kepadanya dengan rahmatnya. Tetapi amalan kita itu, itulah yang akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah. Ya. Ya. Yang kedua. Kutipan yang kedua Ustadz, untuk menjelaskan betapa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah betul-betul terdapat di dalam dirinya kriteria orang yang bertakwa. Pada potongan ayat yang mana itu? Setelah ayat yang tadi Ustaz. Apa itu yang mana? Yang Allah mengatakan bahwa yang menjauhkannya dari api neraka adalah Allah, bukan amalannya. Iya. Iya. Dari mana itu bahwa betul-betul Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang mengumpulkan semua nilai-nilai ketakwaan? Dari mana? Dari ayat yang mana? Yang ada makna berinfaknya Ustaz. Gemar berinfak. Iya, silakan. Tapi buku aja ya. Nah, satu lagi. Ada beberapa hal yang bagus yang ditunjukkan oleh firman Allah, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Coba sebutkan dua saja. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dua hal yang ditunjukkan oleh siapa? Silakan. Sudah pernah dapat mushaf ya? Oh, berarti yang lain enggak mau, jangan mushafnya dua kali diberikan. Siapa? Antum sudah dapat kemarin kan? Iya. Siapa? Kesempatan dua kali besok. Iya, silakan Pak Masur. Pak Masur juga sudah kemarin. Tapi belum dapat mushaf Ustaz. Hah? Yang belum. Antum sudah ya? Belum? Iya, silakan. Kita utamakan yang belum dulu.
Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Coba jelaskan dua hal yang menarik dari ayat ini. Yang pertama bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian segala Sudah, yang pertama saya tidak sebut itu. Nah, jangan datang dengan sesuatu yang baru. Nah, tidak apa-apa, tadaburnya bagus, tapi nah, siapa? Tadi angkat tangan siapa? Ya, silakan antum. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Coba dua sebutkan hal yang menarik. Pertama apa? Pertama yang di kalimat indahunya. Jadi dia memberikan seolah-olah dia itu orang dekat. Sehingga tidak ragu untuk memberikan. Ya. Yang kedua di tujza, yaitu dia tidak berharap kecuali hanya dibalas oleh Allah. Ya, jadi tidak gara-gara ada orang memberikan kebaikan kepada dia lantas dia balas kebaikan itu semata-mata karena Allah. Masya Allah, bagus. Silakan. Nah, itu yang kita maksud. Masya Allah. Silakan, akhi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Silakan kita tutup. Alhamdulillah, itulah tadi seluruh rangkaian acara kita pada pagi menjelang siang ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada kegiatan kita ini, kami mewakili panitia Taklim Duha memohon maaf sebesar-besarnya. Kami Muhammad Islahuddin Dahri pamit undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, founder RA Consulting dan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menghimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui WIZ, Wahdah Inspirasi Zakat. Insyaallah harta Bapak Ibu sekalian akan dikelola secara profesional, secara amanah, dan tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Azalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, zakat adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi nisab dan haul dari harta yang dimiliki. Di Ramadan ini selain zakat fitri, maka sangat dianjurkan bagi kita yang telah memenuhi kriteria dan sampai kepada nisab dan haul untuk menunaikan zakat mal kita. Ingat, zakat mal kita sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Zakat akan menjadi asbab keberkahan bagi kehidupan kita dan harta kita, dan di akhirat berpahala dengan pahala yang besar. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak, saya Syaibani Mujiono, Sekjen DPP Wahdah Islamiyah, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada untuk menunaikan zakat, zakat fitri dan zakat malnya. Dan untuk zakat mal bisa disalurkan lewat Wahdah Inspirasi Zakat yang merupakan lembaga zakat nasional
yang telah mendapatkan izin resmi dari Departemen Agama atau Kementerian Agama dan juga dari Basnas. Semoga Bapak Ibu bersama Wahda Inspirasi Zakat bisa bekerja sama menunaikan kewajiban yang tentunya kita semua berharap mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم